Jemaat Gereja Penyebaran Injil Majalengka. Dan hari ini kembali lagi bersama kami di ibadah online. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di hari Minggu yang luar biasa ini dengan antusias, bersemangat kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau rasakan kasih-Nya, kita mau naikkan syukur kita mau mengagungkan Dia, Tuhan Raja kita, Dia Bapa yang setia. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap jemaat-Mu, bahkan kami semua Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus dengan hati kami yang sungguh, Kau menguduskan, melayakan pribadi lepas pribadi kami di hari Minggu yang luar biasa ini. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap kami, bahkan jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami masuk hadirat-Mu, kami masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian ini. Kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus-Mu. Menyembah Yang Maha
hadirat-Mu kami mengalami kekuatan baru. Di dalam menyembah Engkau Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang sempurna memenuhi kehidupan kami. Kau memberikan apa yang kami perlukan, menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Takkan Kau biarkan kami sendiri, Kau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna Kau berikan bagi kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saat sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, boleh dengan antusias kita akan mendengarkan melalui hamba-Nya yang diurapi. Selamat berjumpa kembali di ibadah online bersama saya, Deborah Helena Siahantanu Wijaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lebih baik kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada kesempatan yang Tuhan berikan. Walaupun dalam keadaan online seperti ini, namun firman Tuhan bisa diberitakan. Terima kasih ya Bapak untuk segala kecanggihan teknologi modern yang bisa kami nikmati, bukan saja untuk kepentingan hari-hari kami, tetapi juga untuk memberitakan Injil-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengarnya, agar supaya apa yang diberitakan boleh kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ada satu kata yang sudah sangat terkenal dan populer di antara kita orang-orang Kristen. Kata ini adalah Abba. Abba dari bahasa Aram, artinya ayah atau bapak, atau dalam bahasa Inggris daddy, bukan father, yaitu yang diungkapkan oleh seorang anak segala usia dengan penuh kasih sayang kepada orang tua pria masing-masing. Panggilan ini lebih diucapkan oleh orang-orang timur, baik itu orang timur tengah, timur jauh, timur dekat, dibanding dengan orang-orang barat. Sebab kebanyakan orang barat memanggil ayahnya dengan nama depan, bukan nama marga. Jadi jarang sekali orang barat itu menyebut ayahnya daddy. Di kalangan orang Batak bahkan semakin terhormat apabila seorang ayah disebut atau dipanggil dan dikenal dengan ucapan seperti ini, Amani si Anu, begitu ya, bapaknya si Anu. Baik, kata ini diperkenalkan oleh Tuhan Yesus sendiri di Taman Getsemani ketika dia berdoa sebelum dia harus memikul dosa manusia di kayu salib. Dia berkata seperti ini dalam doanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Dari ungkapan Yesus ini kita bisa tahu betapa erat hubungan Yesus dengan Allah Bapanya, sehingga dia berani berkata dalam doanya itu, kalau di bahasa Indonesia kan sehari-hari seperti ini, "Bapa, kalau boleh, aku tidak taat sekali ini. Kalau boleh, aku tidak akan melakukan kehendak seperti yang seharusnya aku akan lakukan." Dia tahu betapa mengerikan pengalaman yang akan dia alami, yaitu di kayu salib, menebus dosa semua umat manusia. Namun di ujungnya dia berkata, "Bukan kehendakku, namun kehendak Bapa yang jadi." Nah, untuk sesuatu yang berharga pasti ada pengorbanan. Untuk komitmen kita kepada Allah, apakah yang harus kita bayar? Yesus sudah membayar itu semua, sehingga dalam keluh kesahnya dia bilang, "Kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku." Namun dalam hal ini juga kita sebagai orang-orang percaya, kita harus bersedia membayar berapapun harga untuk memperoleh hal yang tidak ternilai, yaitu kehidupan yang kekal. Berikutnya, kata Abba ini juga dipakai oleh orang-orang yang sudah merdeka, merdeka dari tawanan dosa, merdeka dari belenggu dunia. Dengan bantuan Roh Kudus, seperti terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Di situ ditulis seperti ini, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa." Paulus di dalam ayat ini memakai istilah adopsi atau pengangkatan anak untuk menggambarkan hubungan yang baru antara orang percaya dengan Allah. Di dalam budaya Romawi, orang yang diangkat sebagai anak kehilangan semua hak di dalam keluarganya yang lama dan memperoleh semua hak seorang anak yang sah dalam keluarga barunya. Ia menjadi ahli waris penuh atas harta warisan ayah barunya. Orang percaya mendapatkan semua hak istimewa
dan tanggung jawab seorang anak di dalam keluarga Allah. Salah satu hak istimewa yang dimaksud adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin kita tidak selalu merasa seperti menjadi anak Allah, tetapi Roh Kuduslah yang menjadi saksi kita bahwa kita ini adalah anak Allah, sehingga kita juga boleh, bahkan wajib berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita mengingatkan siapa kita sebenarnya dan mendorong semangat kita dengan kasih Allah. Selanjutnya, ungkapan "Ya Aba, ya Bapa" adalah perintah langsung dari Allah sendiri. Ini terdapat di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Oleh karena kita adalah anak, maka Allah telah menyuruh, sekali lagi menyuruh, memberi perintah, memberi komando kepada roh anaknya di dalam hati kita, sehingga kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Menurut hukum Romawi, seorang anak angkat dijamin memperoleh semua hak hukum atas harta benda milik ayahnya, meskipun awalnya ia adalah seorang budak. Dan ketika dia sudah diangkat menjadi anak, ia bukan menjadi golongan atau kelompok anak yang kedua. Tidak, ia sama dengan semua anak-anak yang lainnya, baik itu anak-anak yang didapatkan secara biologis maupun anak-anak yang didapatkan secara adopsi di dalam keluarga ayahnya ini. Sebagai anak-anak angkat Allah, kita bersama-sama dengan Yesus mendapatkan semua hak atas sumber kekayaan Allah. Dan sebagai ahli waris Allah, kita juga bisa mengklaim apa yang telah Allah Bapa sediakan bagi kita, yaitu identitas penuh bahwa kita adalah anak-anaknya. Bisa dibaca di dalam suratan Roma pasal 8 ayat 15 sampai yang ke-17. Marilah kita kenali ada beberapa sebutan dengan kata Aba ini, yaitu Aba Love, Aba Grace, Aba Voice, Aba Life. Aba Love artinya kasih Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pesan Injil berfokus pada ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah adalah pola dari kasih sejati. Kasih Allah ini adalah dasar untuk semua hubungan kasih. Jika Anda sangat mengasihi seseorang, maka Anda bersedia memberi dengan cuma-cuma, bahkan mengorbankan diri Anda. Allah membayar mahal kasihnya ini dengan nyawa putra tunggalnya Yesus Kristus. Itulah kasih Allah, Aba Love, kepada dunia ini. Harga yang tertinggi yang bisa dia bayar. Kasih Bapa ini tanpa pamrih. Kasih Bapa ini tidak perlu imbalan. Kasih Allah begitu besar akan dunia ini, sehingga diberikannya putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Walaupun banyak orang di dunia ini yang tidak peduli akan kasih Allah yang besar ini, sehingga tidak membalas kasihnya. Itulah dia Aba Love, kasih Allah Bapa yang tidak minta imbalan, yang tidak minta dibalas kembali. Yesus menerima hukuman kita, seharusnya kita yang dihukum mati,
karena upah dosa adalah maut, dan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua sudah hilang kemuliaan dari Tuhan. Yesus menerima hukuman kita. Dia membayar harga untuk dosa-dosa kita, lalu dia memberi hidup yang baru. Maka begitu pula ketika kita menyampaikan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita, perlu diingat bahwa kasih Allah itu tidak statis. Kasih Allah itu tidak diam saja, tetapi kasih Allah itu dinamis. Dia yang bergerak, dia memperhatikan, dia melihat, dia bukan cuek-cuek. Maka itu sebabnya demikian pula kita ketika menyampaikan kasih Allah, hendaknya kita juga dinamis. Kasih Allah juga tidak egois. Ketika kita mendapatkan kasih Allah ini, jangan kita simpan untuk diri kita sendiri, tapi biarlah kita lihat sekeliling kita, kita bagikan, kita peduli akan orang-orang di sekitar kita. Kasih Allah ini juga menjangkau. Ini sangat penting. Kasih Allah tidak menunggu. Oke, di dalam perumpamaan anak bungsu yang hilang, si bungsu ini pergi minta warisan ayahnya padahal ayahnya masih hidup, dan dengan harta benda itu dia berfoya-foya menghabiskan harta bendanya. Namun ketika sudah dia jatuh miskin, dia pingin pulang. Di dalam perumpamaan itu dituliskan bagaimana Bapa menunggu. Namun di sisi lain kita melihat Allah itu menjangkau. Allah yang mencari kita. Gembala itu yang mencari domba yang sesat. Saya kira tidak ada agama di dunia ini seperti Allah Bapa kita terhadap orang-orang yang mau percaya kepadanya, yaitu menjangkau, tidak menunggu duduk bersila dan orang-orang yang mau berbakti datang menyembah dia. Bukan begitu. Allah seringkali berinisiatif untuk mencari kita dimanapun kita berada. Kasih Allah juga menarik orang lain untuk masuk ke dalamnya. Lalu yang berikutnya adalah Abba Grace. Grace ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kasih karunia. Ada ayat yang begitu bagus di dalam Perjanjian Baru. Suratan Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita menghampiri tahta kasih karunia Allah yaitu dengan doa. Doa adalah cara menghampiri Allah, dan kita harus menghampirinya seperti ayat tadi katakan, dengan penuh keberanian. Sebagian orang percaya menghampiri Allah dengan lemah lembut, kepala tertunduk rendah, takut kalau permintaannya kepada Allah tidak akan terpenuhi. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang percaya yang sudah melanggar firman, yang sudah, istilah saya, menyimpang dari kebenaran. Boleh diumpamakan seperti anak yang diberitahu oleh orang tuanya, jaga ini, jangan itu, jangan ini. Namun sekali waktu anak melenceng, tidak mengikuti kata-kata nasihat dari orang tua, dia main-main, akhirnya dia kena celaka. Dia main pisau, akhirnya tangannya berdarah dan sebagainya. Ketika ini terjadi, anak seperti itu yang sudah melanggar perintah orang tua seringkali sungkan dekat dengan orang tua karena merasa sudah bersalah. Aku udah pecahin piring mama. Wah, jadi untuk dekat walaupun dipanggil, "Nak, di mana kamu?"
tetap merasa takut sekali. Nah, seringkali itu yang terjadi kepada orang-orang percaya, menghampiri Allah dengan sungkan, pelan-pelan, tertunduk, bahkan karena mungkin ada sesuatu yang disembunyikan, ada pelanggaran-pelanggaran yang sudah diperbuat. Namun ayat tadi katakan, hampirilah tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Wah, adapun kita sudah melakukan pelanggaran firman, tetap kita harus menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan keberanian. Sebagian orang percaya berdoa sembrono sehingga kurang memperhatikan apa yang mereka katakan. Jadi jangan kita melakukan kedua ekstrim ini. Yang satu begitu takut, begitu sungkan, yang satunya lagi sembrono, asal-asalan, baik dalam perkataan dan dalam sikap doa. Mari kita datang dengan rasa hormat dalam doa kita, menghampiri Allah kita karena Dia adalah Raja kita. Namun juga marilah datang dengan keyakinan yang berani, sebab Dia adalah sahabat dan penasehat kita. Yang berikutnya adalah Abba Voice, suara Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal pertama tentang penciptaan, di situ kita baca ayat-ayat, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Itu disebut langit yang memisahkan air yang ada di bawah dengan air yang ada di atas. Berfirmanlah Allah, jadilah daratan, lautan dan udara dan dipenuhi oleh makhluk-makhluk agar supaya ada penghuninya. Maka jadi demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan siang dan malam. Terjadi. Ada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Berfirmanlah Allah, baiklah kita membuat manusia yang segambar dan serupa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam hal menciptakan manusia itu ada kelebihan. Dalam hal Tuhan menciptakan manusia ada istimewanya, yaitu disebut segambar dengan dan serupa dengan Allah. Apa artinya? Artinya kita juga manusia yang sudah diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia. Kita punya daya cipta. Kita punya daya cipta. Kata cipta ini mengadakan sesuatu atau menghasilkan sesuatu dari yang tidak ada. Creation, creator. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang disebut pencipta lagu. Oke, do re mi-nya dari mana? Ya pasti ada seseorang yang memulai. Dia menciptakan lagu. Dia menciptakan musik. Dia juga bisa disebut inovator. Inovasi yang memulai sesuatu. Dan bukan sekedar imitator. Ya, bukan sekedar berimitasi atau niru, nyontek. Tidak. Karena manusia diciptakan segambar dengan dan serupa dengan Allah. Allah punya daya cipta, maka manusia pun demikian. Ada saja yang diciptakan oleh manusia. Yang tadinya kita tidak tahu, lampu pijar kita kenal. Yang tadinya kita tidak tahu apa berhubungan sama orang kecuali dengan surat, ada telepon. Sekarang lebih canggih lagi. Ya, dalam waktu detik lah boleh dibilang kita udah bisa ngomong sama orang di bulan sekalipun. Ini IT yang tercanggih. Itu artinya kita harus bersyukur. Manusia diciptakan Allah segambar dan serupa, tidak sia-sia ada daya cipta. Karena kita diciptakan seperti Allah segambar dan serupa.
Allah punya daya cipta, kita pun demikian. Manusia juga ada emosi, punya kehendak, punya perasaan. Ya mungkin kita bilang binatang juga ada, ya ada sih ya. Khususnya kalau kita pelihara binatang yang setia seperti kucing atau anjing, kadang kita pikir dia ada rasa. Kalau kita marah, intonasi suara kita tinggi, tahu juga itu binatang peliharaan kita itu bahwa kita sedang marah. Tapi hanya sekedar begitu. Manusia karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah punya masa depan. Punya masa depan. Karena Allah juga punya, ya. Allah seringkali berfirman nanti ke depan ada itu, ada ini, akhir zaman akan begini begitu. Maka manusia yang segambar dan serupa dengan Allah juga punya masa depan. Yang istimewa, manusia yang segambar dan serupa dengan Allah ini punya hubungan ilahi. Nah ini yang makhluk lain ciptaan Tuhan enggak punya. Kita punya hubungan ilahi. Ada saja dalam hati kita, diri kita itu mencari Tuhan. Ketika kita terpuruk dalam dosa seperti anak bungsu itu yang sudah foya-foya dengan harta papanya, tapi ada perasaan, ada hubungan dengan bapaknya. Enak sekali ya kalau aku ini masih di rumah papa, makan enak, gak usah seperti sekarang dan sebagainya. Kita juga begitu, kadang dan lebih sering kalau kita sedang dalam keadaan jatuh, tanda kutip ya, kalau kita sedang merasa bagaimanalah, tapi roh ini selalu mau mencari kepada Tuhan. Itu bedanya, karena manusia segambar dan serupa dengan Allah. Maka dari itu Abba voice, dengan voice suara Allah tercipta. Kita segambar dan serupa, kita punya daya cipta seperti Allah adanya. Oleh sebab itu jaga mulut. Karena dari mulut ini, wow, apa saja yang keluar bisa terjadi. Kalau itu kutuk bisa terjadi. Kalau itu berkat lebih bisa terjadi. Maka kita semua sebagai orang-orang percaya jaga mulut. Karena ketika kita tahu Abba voice, suara Allah, itu terjadi semua. Jaga mulut kita. Jangan sampai yang negatif-negatif yang keluar itu juga terjadi. Yang berikutnya, yang keempat, tadi kita sudah lihat sedikit Abba love, kasih Allah yang begitu besar tanpa pamrih, memberi tanpa minta balik. Lalu ada Abba grace, kasih karunia yang sebetulnya kita tidak layak menerima itu. Kalau upah, kita bekerja kita dapat upah, tapi kasih karunia kita dapat hadiah padahal kita tidak ngapa-ngapain. Itulah kasih karunia. Dan tadi dengan suara Abba voice, suara Allah, maka kita hati-hati dengan mulut, karena apa yang keluar dari mulut kita itu penuh dengan kuasa. Dan yang berikutnya Abba life, kehidupan dari Bapa, terdapat di dalam kitab Nabi kecil Amos pasal 5 ayat 4, ayat 6, ayat 14. Carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah aku maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada membadamkan bagi Betel. Carilah yang baik. Siapa yang baik? Allah. Dan jangan yang jahat. Siapa yang jahat? Iblis. Supaya kamu hidup, maka Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kita seperti yang kamu katakan. Wow. Ya, dalam perjalanan saya belakangan ini saya temukan tentang keempat hal ini, tentang Abba, tentang Allah kita. Maka dari itu terhadap Abba, hendaknya kita seperti carang-carang yang melekat pada pokok, supaya ada nutrisi, supaya kita dapat makanan yang bergizi,
sehingga hidup kita lestari. Terhadap Aba, hendaknya kita juga seperti domba yang mengikuti gembala, supaya kita selalu aman, supaya kita ada perlindungan, supaya kita merasa nyaman, supaya ada kehidupan yang menghasilkan. Domba-domba akan beranak domba-domba lagi, dan ada kelimpahan. Bagi kemuliaan Aba, kita bersinar dari sumbernya, yaitu terang dunia. Maka ketika kita hendak memuliakan Aba, kita harus menjadi terang dunia, sehingga dalam perjalanan hidup kita ini ada keterbukaan. Sebab terang tidak boleh ditutup gantang. Dalam perjalanan hidup ini ada keterbukaan, tidak ada yang disembunyikan. Tuhan tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi, tetapi Tuhan membutuhkan keterbukaan, sehingga Tuhan berjalan-jalan dan bertanya, di manakah engkau? Lalu kita berkata, emangnya Tuhan gak tahu? Tuhan tahu engkau ada di mana. Namun demikian Tuhan mau keterbukaan. Ketika kita sedang dalam keadaan bersembunyi karena dosa, Tuhan mau keterbukaan. Di mana engkau? Kita harus terus terang bilang, aku di sini bersembunyi, maaf Tuhan. Aku habis mencuri, aku habis merokok, aku habis berzina, sorry. Tapi keterbukaan itu di dalam pelajaran-pelajaran adalah awal dari pemulihan. Bagi saya, keterbukaan penting. Sebab apa? Sebab kita adalah terang yang tidak boleh ditutup gantang. Maka apapun yang terjadi, terbukalah di hadapan Aba. Lalu berikutnya, hidup kita ini ada fokus dan tujuan. Sebab dikatakan terang itu adanya di atas bukit, tidak tersembunyi. Terang itu di atas bukit sehingga semua orang melihat. Dan dikatakan juga pelita itu bagi kaki. Ya, kadang-kadang kita kalau berjalan di dalam gelap, yang kita lihat ya dari wajah kita lurus. Kadang kita melihat ke atas, kadang ke bawah, tapi tidak terlalu sering. Sehingga yang di kaki kita nggak pernah tahu, karena ya gelap keadaan. Apa urusan kita harus nengok sama kaki kita? Pikiran kita, kaki itu ya sudah harus jalan aja tahu, ya. Namun firman mengatakan bahwasanya firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, sehingga kita ini jangan masuk solokan, jangan tersandung batu. Hati-hati berjalan, bukan saja memandang ke depan atau ke atas, tetapi kita juga punya pelita di kaki kita sehingga kita hati-hati berjalan. Juga ada kebertahanan. Di dalam hidup ini kita perlu suatu spirit untuk bertahan. Jangan langsung cepat kalah. Ada sedikit peristiwa misalnya sakit sedikit atau urusan pandemi begini, langsung mundur, kalah. Tidak. Ada sikap yang diberikan oleh Roh Kudus menjadi tabiat kita, yaitu bertahan. Daniel bertahan. Walaupun dia diomongin karena dia suka doa, ya, dia Perdana Menteri nomor 2 lah di kerajaan zaman itu. Namun dia tetap berdoa. Udah dikata-katain, udah itu, tapi dia terus bertahan. Karena tanpa kebertahanan kita ini akan cepat menyerah. Ya, ada apa sedikit nggak tahan, nggak bisa, nggak mampu, langsung menyerah, jatuh. Ya mending kalau hanya jatuh. Tapi kalau lama-lama engkau jadi mundur, jatuh, murtad, nggak bangkit lagi, nah itu yang bahaya.
Maka bagi kemuliaan Aba kita bersinar sehingga kita punya sikap dan sifat bertahan dan selalu berkemenangan. Sebab kita punya obor bagi perjalanan kita. Nah, saya sampaikan di sini firman Tuhan tentang Allah kita, tentang Bapa kita. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih karunia, Bapa yang punya kehidupan kalau kita terus melekat padanya. Dan dengan suara dari Bapa kita juga mau peduli kepada orang-orang siapapun di sekitar kita. Oleh sebab itu kita harus jaga apa yang keluar dari mulut kita. Kita berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar seperti Aba, yaitu memberi kasih kepada orang-orang di sekitar kami tanpa pamrih, tanpa berharap imbalan balik. Kami juga mau menghampiri tahta karunia Aba Bapa, sehingga ya Tuhan kami boleh menghampirinya dengan keberanian, walaupun kadang-kadang kami merasa harus bersembunyi, namun Engkau ajarkan supaya kami datang menghadap tahta kasih karuniamu dengan penuh keberanian, karena kami harus punya keyakinan bahwa hidup ini harus berjalan terus dan kami tidak boleh terpuruk bersembunyi di dalam kenegatifan kami. Terima kasih juga untuk suara dari Aba, suara yang penuh kuasa, suara yang mencipta. Kami pun demikian, karena Tuhan menciptakan kami segambar dan serupa, agar supaya Tuhan apa yang kami katakan itu membangun, mencipta, dan tidak ada satupun yang akan menghancurkan siapapun. Itu sebabnya Roh Kudus tolong dan jaga mulut kami. Terima kasih juga untuk Engkau Aba Life, Bapa kehidupan. Kami harus terus melekat dengan Engkau, makan makanan daripadamu, nutrisi firman Tuhan, roti hidup itu, minum dari air hidup itu, supaya kami hidup dan berbuah, kami bertumbuh dan menjadi berkat. Buah kami bukan untuk dimakan oleh diri kami sendiri, tapi dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga, kalau kami melekat dengan Engkau, maka sudah pasti kami terus-menerus menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang percaya yang juga hidup. Sampai akhirnya Tuhan mengatakan kepada kami, sudah selesai, baru kami berhenti. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya Roh Kudus dan roh dari Aba senantiasa menyertai kami dalam menjalani hidup ini. Walaupun sepertinya apa yang kami harapkan belum terjadi, keadaan bangsa kami masih sedemikian, masih ya Tuhan kami menghadapi pandemi ini. Walaupun begitu kami tetap memandang kepada Engkau yang Aba yang penuh dengan love, Aba yang penuh dengan grace, Aba yang penuh dengan life, dan Aba dengan voice-nya, dengan suaramu yang juga ya Tuhan kami boleh bersuara di tengah-tengah dunia ini, memberitakan bagaimana seharusnya semua itu hidup dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.